Salam sejahtera, pemirsa GPS TV terkasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat menikmati ciptaan-Mu. Dan kami sebagai bagian dari ciptaan-Mu, Kau juga minta untuk memahami ciptaan-Mu dengan hikmat, dengan pengertian. Bukalah hati kami, demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari Amsal 3 ayat 19. Demikian tertulis, saudara-saudara. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Saudara-saudara, dalam Amsal ini terdengar bahwa ini mengenai penciptaan. Dan kita tahu sebenarnya penciptaan atau kisah penciptaan itu sudah mulai sejak awal dalam Kejadian 1, Kejadian 2. Dan kalau kita ingat kisahnya, saudara-saudara, dikatakan bahwa hari pertama langit diciptakan dan terang ada, begitu ya saudara-saudara. Lalu ada cakrawala, lalu dipisahkanlah lautan, lalu matahari dan bintang. Dan pada hari ke-6, manusia datang, yaitu Adam dan Hawa. Kalau kita membaca, saudara-saudara, Kejadian 1 dan 2, sebenarnya pesannya bukan mau mengatakan bahwa buku ini adalah buku ilmu bumi, bukan. Tapi pesan Kejadian 1 bahwa ciptaan itu dibuat sedemikian baik, dalam keteraturan, bahkan kalau kita sedikit mendetailkan kisahnya, maka yang terjadi indah sekali, saudara-saudara, bahwa atas ciptaan ini Tuhan mengubah yang gelap dengan mendatangkan terang. Tuhan menjadikan samudra itu yang mungkin susah didiami manusia, lalu mendatangkan dataran. Dan Tuhan juga dari dataran itu menaruh manusia agar manusia bisa menikmati dataran dengan seluruh isi tumbuh-tumbuhannya. Jadi kalau kita baca baik-baik, maka kisah penciptaan adalah kisah Tuhan yang mengeluarkan kita manusia, mengeluarkan dari keadaan tak menentu, chaotic, menuju keadaan yang baik. Yang di situ ada pemeliharaan. Itu sebenarnya pesan kitab Kejadian, bukan mau menghitung sudah berapa tua umur bumi, bukan mau menghitung bahwa ini adalah buku geografi, tidak. Ini adalah buku rohani yang mau mengatakan begitu kita tinggal di bumi, maka kita dipisahkan, dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari yang chaotic, menuju dunia yang baik, menuju dunia dalam pemeliharaannya. Dan saudara-saudara, kalau kita dalami lagi, pada Mazmur 74 misalnya dikatakan bahwa di situ ketika Tuhan menciptakan, diterangkan bahwa memang, nah di sini mungkin kita jarang membaca bahwa memang Tuhan membelah laut, katanya saudara-saudara, Mazmur 74 ayat 13, bahkan ayat 14 dikatakan, engkaulah meremukkan kepala-kepala Leviatan. Jadi Leviatan ini adalah kuasa seperti buaya yang ada di laut, dan itu keyakinan orang Mesopotamia. Jadi Kejadian 1 seperti mau menolak kisah penciptaan menurut Mesopotamia yang isinya adalah penuh dengan buaya-buaya yang hidup kita jadinya selalu dalam ancaman antara yang buruk, yang jahat melawan yang baik. Tidak. Kehidupan di bumi ini adalah kehidupan yang baik karena kita telah dipisahkan dari kuasa kegelapan, dari kuasa yang jahat, dan kita bisa menikmati pohon Eden, kita bisa menikmati hidup dengan segala kelengkapannya. Dan satu lagi yang dikatakan dalam Amsal kita, bahwa apa saudara-saudara? Bahwa saya baca sekali lagi, Tuhan ternyata ketika Dia memisahkan yang jahat, memelihara kehidupan, menempatkan hidup kita di tempat yang baik, bahkan di tempat seperti Taman Eden, Dia juga, kata Amsal kita yang indah, melakukannya dengan hikmat, dengan pengertian. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain,
bahwa Tuhan juga menciptakan ini dengan pengertian, dengan intelijen, sehingga kita kalau ingin lebih memahami bumi, memahami kehidupan, berhikmatlah juga, berpengertianlah juga. Dan di situ, dengan demikian kita bisa melanjut, marilah sebaik-baiknya saya, semua kita, mendalami kehidupan ini dengan hikmat. Memeriksa kenyataan bumi ini dengan pengetahuan. Dan itu berarti kita membutuhkan sains agar kita semakin tahu berapa usia bumi, semakin tahu apa kandungan bumi, semakin tahu bagaimana agar hidup baik dan sehat di bumi. Maka kita membutuhkan hikmat, pengertian, sains, karena Tuhan juga memulai dengan hikmat dan dengan pengertian. Saudara-saudara, ada seorang fisikawan besar bernama John Polkinghorne. Dia, saudara-saudara, adalah seorang mantan presiden di Queen College di Cambridge. Namun menarik sekali, dia pada usianya tertentu menjadi pendeta, sehingga dia adalah seorang pendeta Anglikan, tapi juga fisikawan besar. Dan dia mengatakan apa? Bahwa dunia yang dapat dipahami dengan pengertian, istilahnya inteligibilitas dunia, membuat saya, katanya, tahu bahwa yang menyelenggarakan kehidupan ini adalah juga sebuah pencipta atau sosok pencipta yang cerdas. Sering disebut Tuhan merancang kehidupan dengan intelijen. Rancangannya ini cerdas, dan inilah dunia bumi yang kita hidupi sekarang. Maka kalau begitu, menjadi orang Kristen, ya, tahu bahwa hidup ini baik, kita ditaruh di tempat yang baik oleh kasih Tuhan, dipeliharanya, tapi jangan lupa, mari kita mendalaminya secara intelijen, dengan sains. Kenapa? Karena ciptaan ini dibuat dengan kecerdasan, dengan sebuah intelligent design. Dan kita yang mengertinya akan bertambah syukur melihat kompleksitas, melihat usia bumi yang miliaran tahun, melihat evolusi yang terjadi dalam bumi ini. Sebab Tuhan bekerja dengan pengertian dan dengan hikmat. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa ciptaan-Mu yang sungguh baik ini juga Kau ciptakan dengan hikmat, dengan pengertian, agar kami yang hidup di dunia ini menambah hikmat, menambah pengertian untuk memahami ciptaan-Mu dan untuk menikmati ciptaan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, demi Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang
Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. GKPS TV